Oke, jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite season kedua untuk episode ke-11-nya, yang mana ini bakalan jadi pengantar untuk pertarungannya si Ryuen versus Ayano Koji gitu kan. Ya, belum duel sih harusnya di episode 11 nanti. Dan kemungkinan duelnya itu di episode ke-12-an gitu. Nah, jadi menariknya nanti di episode ke-11 kita bakalan lihat si Ryuen tuh lebih agresif lagi gitu kan, lebih bernafsu lah buat cari si X gitu kan, sampai-sampai dia dan teman-temannya itu masuk ke kelas D, nyamperin lah ke kelas D gitu kan. Dan ya di sana sih sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada yang namanya itu larangan untuk kelas lain berkunjung ke kelas orang lain gitu kan. Jadi kelas C berkunjung ke kelas D itu nggak ada masalah selagi tidak ada perkelahian di sana. Dan di sini juga si Ryuen tuh benar-benar ambisius banget nyari si X gitu kan, dalang dari semua kejadian yang membuat dia tuh merasa gagal lah gitu kan. Jadi rencana dia tuh gagal terus oleh si dalang ini gitu kan. Yang awalnya dia pikir itu adalah si Horikita, tapi ternyata bukan gitu. Ternyata ada orang lain di baliknya si Horikita gitu. Nah, di sini juga kita bakalan lihat sesuatu yang lumayan cukup unik, dimana Koenji itu nggak peduli banget sama yang namanya itu konflik kelas, karena dia juga nggak peduli apa yang sedang Ryuen lakukan gitu kan, apa yang sedang Ryuen cari. Tapi kalau nanti gitu kan si Ryuen menggunakan kekerasan, Koenji itu siap gitu kan ngeladenin Ryuen gitu dan para antek-anteknya gitu. Ya, nantinya akan ada pertemuan tak terduga lah antara si Koenji, Ryuen sama si Arisu juga yang bakalan nimbrung juga nanti di episode ke-12-nya harusnya, dimana kita bakalan dapet hal unik dimana si Koenji itu memberikan tekanan war gitu kan kepada si Ryuen dan si Arisu dengan mengatakan Ryuen adalah Dragon Boy gitu kan, sedangkan si Arisu adalah Little Girls atau wanita kecil gitu kan, loli gitu. Dan ya di sini juga nantinya akan ada anak-anak dari kelas D, beberapa orang yang ngikutin si Koenji lah setelah dia keluar cabut dari kelas karena nggak peduli gitu kan apa yang dilakukan sama si Ryuen. Dan ya ini bakal menarik banget karena Arisu juga melakukan suatu tekanan juga kepada Ryuen gitu kan, karena si Arisu nganggap bahwa apa yang dilakukan Ryuen itu ya percuma gitu kan, mencari si X itu atau dalang di balik kelas D, karena itu hanya akan membuat si Ryuen itu kecewa aja nantinya karena dia belum bisa yang namanya itu mengalahkan si X secara langsung gitu. Ya, Ryuen juga udah siap-siap yang namanya tuh kalau dia nggak bisa menang lawan si X ya dia bakalan menggunakan kekerasan, karena seperti itulah cara dia selama ini gitu kan. Dan ya ini bakalan menarik banget walaupun nanti akan ada sedikit gesekan yang cukup keras, tapi ini bakalan cukup layak lah untuk kita tunggu gitu kan. Ya semoga aja nanti kita bisa lihat kekocakan dari si Koenji di sini gitu. Nah, bukan hanya mengenai Ryuen yang datang ke kelas D gitu kan, kita juga bakal lihat nanti persiapan Ryuen untuk yang namanya itu menjebak si X gitu kan. Dia tuh ngomong sama si Ibuki dan yang lainnya bahwa dia bakal melakukan sesuatu di atap sekolah, dan dia juga mempersiapkan sebuah pesan email yang bakal dikirim ke Karuizawa gitu, Karuizawa K gitu. Yang mana dia juga bakalan ngirim yang namanya email ke X, dan dia teror lah si X gitu kan, karena menurut dia si X itu lagi ketakutan lah karena diteror terus-terusan sama si Ryuen gitu kan. Dan ya ini bakalan jadi sebuah gacha yang unik menurut si Ryuen, karena dia nggak tahu siapa yang bakalan datang ke atas gitu kan, ke atap, ke undangan dia, ke panggung dia yang lagi dibangun itu. Apakah Karuizawa ataukah si X langsung gitu kan. Kalau si X langsung mungkin ini bakalan jadi menarik karena dia sudah menyiapkan beberapa hal yang mungkin bakalan menggunakan kekerasan untuk bisa menghadapi si X gitu kan. Tapi kalau Karuizawa yang muncul dan si X tidak pernah muncul, dia bakalan nyebarin yang namanya itu masa lalunya si Karuizawa. Ya sebenarnya dia nggak peduli dengan masa lalunya si Karuizawa, si Ryuen ini gitu kan. Dia tuh peduli sama si X ini siapa gitu kan. Kenapa selalu menggagalkan rencana dia gitu kan untuk menghancurkan si Horikita. Dan ya nantinya si Karuizawa K dia bakalan tetap datang karena dia menerima panggilan email tersebut, dan karena juga K nggak mau ngelibatin si Ayano Koji lebih dalam karena dia udah merasa bahwa selama ini tuh si Ayano Koji tuh udah berlindung di balik bayang-bayang, dan dia nggak mau kalau hal itu tuh diketahui karena si Ayano Koji juga udah ngomong di episode sebelumnya bahwa dia tuh nggak mau mencolok gitu kan. Dan Kei juga merasa bahwa ya selama ini dia dilindungi terus sama Ayano Koji dan nggak mau bikin Ayano Koji punya masalah lain, karena ya Ayano Koji pengen hidup
tenang aja gitu kan, tentram aja di sekolah tersebut gitu. Jadinya si K yang naik ke atas gitu ya. Tapi itu semua tuh udah diketahui lah sama si Ayano Koji gitu kan. Jadi dia udah tahu kalau K bakalan dibully, K bakalan diapa-apain di sana karena si Ryuen itu licik banget. Dia juga udah tahu mengenai beberapa sistem yang ada di sekolah tersebut, apa yang dibolehkan, apa yang nggak dibolehkan gitu. Termasuk penggunaan poin pribadi di sana. Nah, nantinya si Ayano Koji bakalan coba negosiasi lah sama si Chibashira Sensei ya. Chibashira Sensei dia bakalan negosiasi, dia ingin mencari tahu apa sih yang bisa dilakukan menggunakan poin, sejauh mana batasan yang bisa digunakan sebelum akhirnya bakalan naik ke atap untuk ngelayanin si Ryuen gitu. Ya, kemungkinan episode ke-11 ini bakalan ditutup di saat si Ayano Koji itu nyampe di atap dan menyapa si Ryuen sih harusnya gitu kan, dan lebih berfokus fightingnya nanti di episode ke-12-nya gitu. Ya, di sini juga Chibashira Sensei tuh bingung gitu kan sama si Ayano Koji ini tuh kan, bingung kenapa dia melibatkan K itu sejauh itu dan sekarang dia mau menunjukkan identitasnya gitu kan. Karena kalau kesebar identitasnya si Ayano Koji itu bisa bahaya lah bagi dia gitu kan, selama dia sekolah di sekolah elit tersebut gitu kan. Tapi menurut Ayano Koji dia punya yang namanya itu rencana gitu kan, dia punya yang namanya itu beberapa lapis counter yang mungkin ngebuat si Ryuen itu gak bisa berkutik lah. Jadi menurut si Ayano Koji ya masalahnya bakal selesai kalau dia naik ke atas gitu kan, dan dia bakalan coba naik sendirian ke atas. Nah, bukan hanya Chibashira Sensei, si Ayano Koji juga melakukan yang namanya itu negosiasi juga sama si Manabu Horikita, karena dia perlu yang namanya tuh saksi yang begitu kuat ya. Dia dekat sama Manabu ya, mulai deket nih akhir-akhir ini kan si Ayano Koji. Jadi dia melakukan negosiasi sama Manabu Horikita untuk ikut menjadi saksi, dan Chibashira Sensei juga menjadi saksi karena dia juga nyiapin juga peran si Chibashira Sensei nanti setelah event pertarungannya sama Ryuen itu selesai. Jadi Chibashira Sensei bakalan dapat yang namanya itu sebuah reward gitu kan, atau sebuah momen dimana dia bakalan mendapatkan suatu opsi yang bisa ngebuat dia tuh lebih terkenal atau lebih diperhitungkan, dan itu bisa membawa kelas D untuk bisa naik ke kelas A gitu. Jadi bakalan win-win solution lah di sini gitu. Dan ya nantinya si Ayano Koji bakalan naik ke atas sendirian, dan Chibashira Sensei bilang itu gila, tapi kayaknya mana aku percaya sama si Ayano Koji bahwa si Ayano Koji itu kuat banget gitu kan. Jadi ini bakalan menarik karena mungkin episode ke-11-nya bakalan ditutup saat si Ayano Koji udah naik ke atas, dan ya itu bakalan cliffhanger gantung dan lanjut di episode ke-12-nya untuk fightingnya gitu. Dan ya ini bakal menarik karena animenya sendiri untuk episode ke-11 itu bakal kembali hadir nanti di tanggal 22 September 2022. Jadi ini bisa dibilang adalah masa tenang sebelum perang gitu kan. Jadi kemungkinan kita bakalan lebih banyak diceritakan mengenai si Ryuen-nya di sini, sudut pandangnya Ryuen di sini, karena ya lebih banyak Ryuen-nya di sini gitu kan, mengenai rencana-rencana dia dan ambisi dia untuk nemuin si X gitu. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan untuk episode ke-11 dari animenya Classroom of the Elite season kedua yang bakalan kembali hadir nanti di hari Senin depan. Jadi jangan sampai kelewatan gitu. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.